Hello, kembali lagi dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau menceritakan kisah gue nih. Jadi juri di BINUS. Jadi ada BINUS Bandung itu mengadakan BINUS Business School, kayak lomba bisnis plan dan bisnis gitu. Nah, gue tuh disuruh juriin pitching dari mahasiswa-mahasiswa dan bisnis-bisnisnya. Apa aja yang gue nilai dan apa aja yang menjadi kriteria presentasinya dan bisnis yang gue nilai apa aja, gue mau ceritain nih di podcast episode ini. Jadi buat kalian yang pengen dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi gue itu punya teman, dia tuh dosen S1 lah, mahasiswa jurusan ada manajemen, ada bisnisnya, terus ada kelas namanya entrepreneur. Nah, di kelas ini mereka tuh diajak suruh bikin bisnis, dari bisnis plan, bisnis model, sampai ya analisa-analisanya semua, hampir bikin bisnisnya jadi gitu. Nah, udah selesai, mahasiswa itu disuruh launching bisnisnya, ada kayak bazar kecil-kecilan, dan bisnisnya dilombain sampai kira-kira sebulan 2 bulan apa ya, terus sampai setahun, kalau nggak salah setahun deh. Di situ terakhir mereka tuh ada pitching, jadi dia ngobrol ke dosen sama ke gua kayak praktisi gitu ya, supaya dinilai nih bisnisnya gimana dan dikasih masukan kira-kira gitu. Nah, si temen gue yang dosen ini dia ngajak gue untuk jadi jurinya. Ya kan, karena gue emang udah lama ya berkecimpung di dunia bisnis online, jadi ya udah gue sih oke aja. Dari awal dia bilang, cuman ini nggak ada fee-nya ya, hanya ada cendera mata aja. Ya oke lah. Ya udah kan, gue buat happy aja ya, buat ngobrol-ngobrol apa, sharing. Ya udah gitu datang gue ke BINUS, dan di sana ada 5 kriteria penilaian, terus ada beberapa grup ya, ada 5 grup yang mereka akan presentasi. Jadi grupnya itu ada, pertama dia jualan hasil bumi, terus yang kedua dia jualan crochet tuh kayak rajutan, yang ketiga dia jualan bunga, yang keempat dia jual makanan nih, ada cookies sama ada brownies atau apa gitu ya. Yang kelima dia jualan K-pop merchandise. Nah, dari 5 presentation ini mereka presentasi nih bisnisnya kayak gimana, kira-kira pengembangannya apa, terus yang jalanin siapa aja, gimana cara bisnisnya udah berjalan. Terus di sana gue kasih masukan, ngobrol-ngobrol lah, lebih ke presentationnya itu dinilai, dijudge, dikritik, ditanya-tanyain kira-kira ini dapat nilai berapa. Jadi penilaian itu dari segi bisnisnya itu sendiri, terus kira-kira dia bisa layak diinvest apa enggak, terus dari segi presentasinya, dari segi timnya layak apa enggak, sama dari segi, gua lupa ada satu lagi. Dan itu bentar gue cek catatan gue dulu. Tadi dari segi bisnisnya, terus dari segi investasinya, terus dari segi traction. Oh, itu traction tuh kayak ya ini bisnisnya kira-kira nih dalam 5-10 tahun ke depan growingnya seperti apa, terus presentasinya dia bagus apa enggak, dan timnya kira-kira capable nggak nih untuk merunning bisnis ini. Ya udah, akhirnya di grup gua itu yang menang tuh yang K-pop merchandise. Udah gitu selesai, besok kita ngobrol-ngobrol, ada talk show sebentar tentang bisnis, mereka boleh tanya jawab, ada ya tips and trick lah, kira-kira kalau mau
jalanin bisnis lu mesti ngapain atau apalah yang mesti dilakukan. Ya udah, habis itu foto-foto, makan, pulang ke Jakarta gue. Acara Pudel Halloween gitu, selesai. Jadi ya buat kalian yang lagi bikin bisnis atau ya mahasiswa lah lagi mau coba bikin bisnis, yang pertama itu yang paling penting tuh temen. Jadi lu bikin bisnis itu lu mesti cari partner yang bisa sehati lah ngerjainnya. Karena kalau nggak sehati ya lu kerja sendiri aja nggak apa-apa. Itu kalau mau bikin bisnis ya. Terus yang kedua, bisnis lu itu mesti menguntungkan. Yang namanya bisnis ya harus untung. Kalau lu rugi ya jangan bisnis gitu. Dan yang ketiga tuh enjoy aja lu ngerjainnya. Udah deh, nanti bisa growing kok. Startnya jangan gede-gede karena ya memang fokus utama lu sebagai mahasiswa ya mahasiswa belajar. Bisnis tuh sampingan. Ya kecuali nih hidup lu bergantung sama bisnis itu. Ya amit-amit deh, kayak gue waktu dulu kuliah tuh emang gak ada duit, dibayarin juga gue kuliahnya sama tante gue. Dan gue mau gak mau gue mau otak gimana gue caranya cari duit lain untuk beli laptop, untuk beli kuas, untuk beli kamera bahkan. Ya gue kamera minjem aja. Terus handycam waktu itu suruh bikin tugas film ya gue minjam. Terus apalagi ya, laptop, kuas-kuas, cat, air apa dan lain-lain itu gue ya sebisa mungkin gue minimalisir beli. Dan kalau bisa gue jualan ya gue cuan. Jadi waktu itu sih cara gue bisnis adalah gue jadi maklar tugas. Dalam arti tugasnya gue kelarin dulu, gue kelar nih, terus gue buru-buru ke tempat print. Nah di sana gue tinggal nunggu email dari teman-teman, gue cetakin tugasnya tapi ada fee-nya gitu. Jadi istilahnya gue yang di tukang printing lah. Jadi lu orang bayar gue aja, gue cetakin, besok gue bawa ke kelas gitu. Sama misalnya gue lagi ke ASMK, gue beli kuas, gue beli cat air. Ya lu orang duduk manis di kelas aja, ntar gue anterin nih tuh kuas, cat air, cat posternya, apalah buku gambar gue beliin semua. Dan itu lumayan sih bisa membuat pengeluaran gue jadi nol karena gue nyetak tugasnya jadi gratis, gue beli peralatannya juga jadi gratis karena gue membeli karena keuntungan jualan gue. Gitulah, itu aja mau gue ceritain tentang kisah gue jadi juri. Thank you buat Binus Business School Bandung yang udah mengundang gue sebagai juri di Binus Business Pitch-nya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Have a nice day guys. Bye bye.